ada kehidupan setelah kehidupan. Ya. Ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini menjadi sebuah dalil bahwa orang-orang yang wafat fisabilillah itu menjadi beda orang-orang yang hidupnya itu bermanfaat ketika hidupnya. Jadi fisabilillah itu fi thoriqillah, di jalan Allah. Bisa jadi maknanya fisabilillah itu orang yang memanggul senjata. Ya. Nah, dia mewafat dalam kondisi di medan perang atau luka pulang ke rumah, wafatnya di rumah, maka dia orang-orang termasuk mati syahid, orang-orang syuhada. Yang kedua, fisabilillah itu adalah orang-orang yang memanggul pena. Nah, yang memanggul pena itu termasuk al-muallim wal muta'allim. Ya, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Mahasiswa itu termasuk fisabilillah. Sehingga di dalam fatwa ya, ulama Mesir, fatwa ulama Mesir itu asnaf zakat fisabilillah itu boleh diberikan kepada dosen, diberikan kepada mahasiswa itu boleh. Walaupun dia kaya. Kenapa? Karena statusnya diinterpretasikan fisabilillah. Nah, jadi guru-guru kita, dosen-dosen kita, ulama-ulama, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran di pelosok-pelosok itu, mengenalkan huruf-huruf Al-Quran, mereka itu adalah fisabilillah dalam level yang bertingkat-tingkat. Ya, jadi kalau orang masuk surga itu nanti barangkali levelnya yang berbeda-beda. Nah, mereka hidup dengan kehidupannya. Bahkan kalau kita dengar ya sejarah tentang orang-orang alim itu, sejarah tentang orang-orang alim itu, lihat saja ya, wali min auliyaillah itu di makam-makamnya itu berapa bisa kita lihat orang satu kampung dia yang memberikan nafkahnya. Satu kampung itu semuanya berdagang, semuanya laku. Kenapa? Gara-gara orang dari daerah-daerah datang ke situ mau ziarah, mau ketemu, mau ziarah kepada ya sahibul maqbarah, orang yang dimakamkan. Bayangkan. Nah, itu menjadi sebuah punya efek bukan cuma bagus untuk dia, tetapi untuk lingkungannya juga bermanfaat. Ya, mereka itu hidup, ya artinya masih memberikan pengaruh dan manfaat. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu yang sedikit. Jadi bukan besar, bisyai' sedikit. Allah, kami akan menguji kepada kalian. Minal khauf, rasa takut, cemas, khawatir usahanya tidak berhasil, khawatir menghafalnya tidak maksimal, khawatir orang tuanya tidak bisa membiayai. Itu bagian dari cara Tuhan untuk mencoba kita. Pada saat itu kita mesti yakin bahwa cobaan kita jauh lebih kecil dengan rahmat dan karunia yang Allah punya. Begitu cara menanam. Ada orang diberikan rasa takut, ya, cemas. Walju' kelaparan, kelaparan. Nah, ini dulu pernah ada. Belum lama ini ada isu-isu nanti tahun 2023 ini akan terjadi ya resesi ekonomi, terjadi paceklik dan terjadi
ya hal-hal yang tidak menyenangkan itu isu, ya belum tentu kebenarannya, tetapi bagi orang-orang tertentu itu menjadi cobaan. Nanti saya gimana, hidup saya aja udah seperti ini, apalagi kalau resesi ekonomi dunia. Ya. Wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta. Ya, orang paling nggak suka yang ini nih. Ya, di antara yang dibenci sama orang itu meninggal dunia, tua, uangnya berkurang, 3 itu nggak disuka. Ya, sehingga kalian punya duit nih 10 juta, amin, belanja, kan kalian udah tahu tuh beli ini sekian, ini ya. Udah tahu dong sisa uangnya sekian, udah tahu dong. Tapi nyampe di rumah pasti dompetnya dihitung uang. Padahal dia udah tahu pasti tinggal 4 lembar karena dipakai gitu. Tetap aja dihitung. Kenapa? Memang manusia nggak suka kalau hartanya berkurang. Dia maunya belanja, barangnya bawa pulang, uangnya nggak berkurang. Bisa nggak seperti itu? Bisa nanti di akhirat. Nanti ada mall bebas, nggak pakai bayar. Ya. Maka jadilah ya orang salihah, jadi orang yang saleh, hidupnya bahagia dunia akhirat. Nanti di sana masuk ke mall, jangan pulang, nginep di mall gitu. Wal anfus, bisa jadi kami menguji itu dengan jiwa, dengan nyawa. Orang-orang yang fisabilillah itu diuji itu. Berapa banyak orang sudah tanda tangan jual harta, takut dia, takut mati, lari. Dan itu ada kisahnya, orang-orang yang sudah siap berangkat perang, itu kan kalau mengumpulkan orang 3.000 ya, dulu kan nggak ada speaker nggak ada alat mobilisasi, mobil gitu nggak ada. Bayangin, ngomong 3.000 itu berarti sambil jalan. Ada orang yang sudah daftar mau perang itu, kesempatan itu dia pulang. Kenapa? Ciut hatinya, takut. Ya, maka ketika kumpul di halakoh bersama Rasul, ditanya kenapa nggak jadi? Alasan ibunya sakit, ada yang bilang anaknya sakit, ada yang ini. Padahal ini mundurnya. Malaikat Jibril kasih tahu bohong dia. Rasul tahu kan ya, tapi Rasul mengatakan nahkumu bis-shawahid wa sarairukum ilallah. Kami akan menilai apa yang kalian ucapkan. Apa-apa yang nampak kalian sebutkan itu yang kami. Tapi Nabi mengatakan wa sarairukum ilallah. Urusan rahasia kalian berbohong dan lain sebagainya, urusan kalian semua. Nah, ini juga jadi dasar kalau kita melihat seseorang itu jangan terlalu dalam untuk membuat sebuah penilaian. Ya. Nah, kalau dia bilang sudah, enggak ya sudah. Selebihnya ya wasairun ilallah. Ya, sarairun. Wabal aidu wasamara, dan berkurangnya buah-buahan. Paceklik maksudnya. Gagal panen samara. Ya. Nah, ini banyak ya petani-petani yang kecewa, akhirnya terlibat hutang, malah justru udah jatuh ke got ketiban tangga gara-gara tidak sabar. Padahal Allah punya maksud, Allah punya mau. Wa basyiris sabirin, basyir ya, kasih kabar gembira ya Muhammad as-sabirin, orang-orang yang sabar dengan ujian itu tadi. Khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Jadi di dunia ini cobaan itu ada 5. Cobaan hidup orang 5 ya. Ini kalau mau ditulis bagus jadi skripsi ya tentang 5 musibah dalam Al-Qur'an.
Itu apa yang dimaksud dengan khauf, apa yang dimaksud dengan ju', ya, lapar dan lain sebagainya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun, orang-orang yang mereka itu ketika tertimpa oleh satu musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, wa ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Ini menarik nih, kalian perhatikan ya. Bahwa yang dimaksud dengan musibah itu, ulama mengatakan al musibah kullu ma yula'imut tab'u, setiap sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia itu namanya musibah. Lagi ngaji semacam ini, kemudian listriknya mati. Sunnatu istirja. Apa itu istirja? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya istirja. Jadi mengembalikan sesuatu itu kepada Allah. Ya. Tuhan yang mau. Lagi telepon, lobet, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi nulis, patah penanya, patah ujung dari pensilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Tabiat manusia tidak suka. Sampai dengan kematian, sampai dengan huru hara kiamat, itu namanya musibah. Kullu ma yula'imut tab'u, setiap sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia itu namanya musibah. Sakit musibah enggak? Musibah. Nah, cuman kalau nggak sama-sama ngaji nggak boleh diterapin, salah paham nanti. Nanti ini ada yang telepon, Mbak, kakak, ibuku sakit. Maka kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia belum ngaji, dia bilang belum mati kak, baru sakit. Gitu. Karena biasanya orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau meninggal. Itu kurang tepat. Jadi apa saja, musibah apa saja, maka dia mengatakannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi makan, salah gigit, pedas luar biasa. Sunnah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu. Yang kedua, kalau sedih karena musibah, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, orang yang dicintainya meninggal, buru-buru bilang istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tensinya begini, buru. Tapi kalau dia tidak istirja, itu naik terus. Semakin dia nangis, semakin sedih. Oleh karena itu di dalam Islam ini pentingnya fenomena masyarakat ketika keluarganya ada yang meninggal itu dikeprak-keprak, menjerit, dikeprak-keprak itu. Itu niyahan. Haram dalam Islam. Enggak boleh. Cakar-cakar pipi, bajunya sampai sobek. Menyedihkan wafatnya orang meninggal, niyahan. Hukumnya haram. Nah, ada sekte, ada kelompok di kalangan mereka itu yang memang kalau meninggal itu semakin banyak yang menangis, semakin bagus. Tapi bukan Islam. Saya tinggalnya di Kebayoran Baru, ya. Di daerah Kebayoran Lama itu ada etnis tertentu yang sudah menyatu dengan lokal sama masyarakat pribumi. Orang-orang di situ, orang-orang Jakarta itu, anak-anak muda itu kalau ada yang meninggal dibayar. Ngapain kerjanya? Nangis. Dibayar. Anak-anak pengangguran ya seneng Pak. Daripada nggak dapat pemasukan,
cuma nangis dibayar. Karena apa? Karena menurut pemahaman mereka semakin banyak yang menangis semakin bagus. Nah di dalam Islam nggak boleh. Supaya tensinya turun, kita menerima itu ketetapan Tuhan, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu turun. Apalagi kalau tidak sampai jatuh, ya, air mata itu tambah bagus. Ridho gitu sama Tuhan. Ya, subhanallah. Ini menarik nih. Saya ingat ya, pernah saya sampaikan di kelas mungkin. Ada sahabat Nabi itu punya anak satu-satunya. Kita bilang semata wayang, karena wayang cuma satu muka, ya, satu dimensi, jadi matanya satu. Semata wayang. Berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Akhirnya, ini bagus buat contoh. Suaminya ikut perang bersama Nabi. Ketika perang bersama Nabi, anaknya meninggal. Maka istrinya ini istirja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah, kita kembalinya kepada Allah. Dan dia bilang kepada keluarganya, pada tetangganya, jangan ada yang menceritakan kepada ayahnya. Suamiku ini jangan ada, kecuali aku yang menceritakan. Kenapa? Anak tunggal satu-satunya meninggal. Pulang dia. Pulang malam pulang. Dia tanya, baru pulang dia tanya, mana anak kita mana? Suaminya sebelum terdengar suaminya mau pulang, dia dandan, mandi, dandan, parfum, masak yang wangi, wangi yang enak. Maka ketika suaminya pulang, dia bilang, ayo udah makan dulu, anak gampang. Anak ya nggak jadi masalah, nikmati dulu, kau mesti makan yang enak. Nurutlah suaminya. Selesai makan, maka apakah kau ada hajat dengan diri? Nah, setelah itu suaminya, istrinya bilang, ini bagus nih buat kalian. Besok pasti punya anak, amin ya. Dia bilang kepada suaminya, Kanda, kalau kita dititipkan orang benda, kemudian benda itu ingin diambil oleh si pemiliknya, boleh nggak kita menahan? Kata suaminya nggak boleh, harus dipulangin. Bener nih, bener, itu bukan punya kita, itu barang titipan, harus dipulangin. Maka oleh istrinya dipeluk dan istrinya berbicara ringan gitu. Titipan Tuhan sudah diambil. Bingung suaminya. Kondisi siap macam itu. Nah, ini wanita pinter. Wanita itu cerdas. Kalau dia nangis, suaminya tambah ngamuk kamu. Kondisinya malah tambah berat. Tapi dia stabil, dia tenang. Jadi kuncinya istirja itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu sangat luar biasa. Ya, kita dulu. Nah, lalu bagaimana kalau orang itu istirja? Kalau orang itu ridho? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu, atas mereka itu akan diberikan salawat dari Tuhan mereka. Warahmatun, dan kasih sayang, rahmat. Jadi kalau kita kena musibah, ada yang bapaknya meninggal, jangan takut jadi nggak ada yang bayar kuliah. Nggak usah takut gitu. Istirja saja, berpegang saja, meminta saja, dan jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, siapa saja yang mendapatkan, siapa saja yang kena musibah kemudian dia istirja, dia ridho dengan pemberiannya itu, Allah kasih salawatun min rabbihim, salawat. Apa maknanya?
ulama-ulama tafsir ini di dalam tafsir Safwatu Tafasir yang aslinya ini 4 jilid ini dikatakan as-salawatu min rabbi as-salawatu min rabbi li abdi hiyal maghfirah. Salawat itu apabila diberikan oleh Allah kepada umatnya itu maknanya ampunan. Jadi salawatu min rabbihi maknanya ya maghfiratum min rabbihim. Orang kena musibah tapi dia istirja, dia ridho, dosanya diampuni. Ya, ini menarik ini. Syaratnya dia ikhlas, dia ridho. Seperti kasus kemarin ya, COVID-19. Itu orang yang kena COVID-19 itu dapat pahala syahid. Bukan mati syahid, dapat level pahalanya pahala manusia. Keluarganya yang ridho dengan kondisi itu kehendak Tuhan, dosanya dihapus semua. Yang kedua, warahmatun, Allah kasih rahmat. Maknanya apa? Ayuskinuhumul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi orang kena COVID-19 yang kemarin yang wafat saudara kita, sahabat kita itu. Anak ini ada yang kena COVID ya. Meninggal. Mereka semua keluarganya kalau ridho mendapatkan salawat dari Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ini adik-adik sekalian dan para pemirsa, ada yang menarik tentang musibah. Sahabat yang masyhur di antara Khulafaur Rasyidin adalah Umar ibn Khattab. Beliau bilang gini, "Iza asobatni musibatun fawajadtu fiha thalatha ni'am." Aku apabila terkena musibah, maka aku mendapati ada kenikmatan pada musibah. Lucu nggak? Hebat nggak? Cara berpikirnya, musibah itu nikmat dari Tuhan. Kata beliau, ilam takuni fidini. Ya, ilam takun fidini selama tidak menyangkut urusan agama. Jadi mobil diambil orang, onta dulu zaman dulu onta diambil orang, hartanya diambil, keluarganya mungkin dibunuh dan sebagainya. Tidak ada masalah. Itu sesuatu yang kecil. Jadi Sayyidina Umar mengatakan musibah yang besar itu kalau menyangkut urusan agama. Nah, itu baru musibah. Punya suami tapi suami nggak sholat. Punya anak nggak sholat. Nggak bisa baca Quran. Itu musibah. Kan banyak tuh kaya raya, ya, kaya raya, berlimpah harta. Waktu ibunya meninggal, dia cuma bisanya nangis. Kenapa? Nggak bisa baca Quran. Mengimami saja ketika dia diminta untuk mengimami. Karena yang afdol itu, ibu meninggal, yang afdol yang jadi imam anaknya. Sholat jenazah aja nggak bisa. Baca Quran nggak bisa. Kemudian harta yang bisa bermanfaat buat ibunya. Nah, itu baru musibah. Ya. Kalau bukan menyangkut urusan agama, nikmat musibah. Karena setiap kali orang tertimpa musibah, dosanya dihapus. Allah kasih sayang, ya. Itu keuntungan yang orang kena musibah. Yang kedua kata beliau ilam takut akbaru mimma kanat, bila tidak lebih besar dari yang sebenarnya. Jadi kalau musibah yang sudah sesuai yang diberikan sama Allah, itu mah biasa. Sebentar juga hilang dirasakan. Nah, kemudian yang ketiga beliau mengatakan ayat ini yang dibaca. Orang yang terkena musibah itu ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang terkena musibah itu dapat salawat, dapat ampunan
dan mendapat ya kasih sayang. Ya. Jadi musibah yang benar, yang sebenarnya itu agama. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun. Alhamdulillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, bukit Safa dan bukit Marwah itu min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Kalian mudah-mudahan bisa berangkat haji, amin. Bisa umroh. Nanti ini bisa tahu nih. Orang kalau umroh itu kalau dia mau bikin ibadah umrah, setelah dia mikot ambil tempat di luar tanah haram, kemudian sunnahnya mandi, ganti pakaian, niat, masuk ke tanah suci itu sudah ihram. Ihram itu berarti sudah mengharamkan dirinya dari hal-hal yang milik dia, yang halal. Nggak boleh pakai parfum, nggak boleh berhubungan sama suami, nggak boleh ya menggunakan wewangian dan lain sebagainya, itu haram. Nah, setelah dia tawaf maka dia sa'i. Sa'i itu seperti ini, jaraknya cuma lebih jauh. Ada bukit Safa, ada bukit Marwah. Allah mengatakan inna Safa wal marwata min sya'airin. Safa itu dengan Marwah itu adalah tempat syair, tempat syiarnya. Dulu Siti Hajar itu cari air naik gunung Safa, nggak ada air, turun lagi naik ke Marwah, nggak ada juga. Tapi dilihat fata morgana sepertinya ada lagi, balik lagi, naik lagi. Maka ritual haji itu diantaranya Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah sampai 7 kali. Mengikuti ritual yang dilakukan oleh Siti Hajar. Nah, kata Safa dan Marwah itu penyebutannya lebih dulu Safa. Maka Nabi mengatakan ibda'u bima bada'allahu bi. Kalian melakukan sesuatu itu mulailah sebagaimana Allah memulainya. Karena ayatnya menyebutkan kata Safa, maka nggak boleh sa'i itu dari Marwah duluan. Ibda'u bima bada'allahu bi. Kalian mulai sebagaimana Allah memulai. Termasuk wudhu. Dalam mazhab Syafi'i itu ibda'u bima bada'allahu bi menjadi sebuah kaedah yang nggak bisa ditawar. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Itu adalah alat tartib. Gak boleh wudhu kaki dulu, habis kaki, telinga, tangan, muka, baru rambut, gak boleh. Wajib tartib. Walaupun di mazhab lain ada yang mengatakan la yajibu ala tartib, gak wajib. Kenapa? Karena Imam Syafi'i, imam kita itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ibda'u bima bada'allahu bi. Mulailah setiap sesuatu itu bagaimana Allah memulainya. Karena dia disebutnya Safa dulu, maka nggak boleh dari muka. Wudhu nggak sah dari kaki, tapi harus dari muka. Ya, dan ini sebuah kaidah yang mesti kita pahami karena di sini melahirkan perbedaan pendapat. Faman hajjal baita, barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke bait, maksudnya Baitullah. Wa awi tamara, atau melakukan umrah. Fala junaha alaihi, maka tidak berdosa bagi orang. Ayyatawafa bihima,
dia tawaf di antara keduanya. Ya, maksudnya tawaf Safa dan Marwah. Waman tatawwa'a khairan, barang siapa yang melakukan sukarela, ya, maksudnya ibadah-ibadah sunnah, umroh sunnah, ya. Ya, faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang melakukan secara sukarela, maksudnya dengan keikhlasan, bukan yang wajib, di luar yang ibadah haji yang wajib, dilihat umroh yang wajib, khairan, kebaikan itu untuk diri. Ya. Fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah syakir, ya, zat yang maha bersyukur. Artinya Allah akan memberikan ucapan syukurnya itu la azidannakum, ya, berdasarkan ayat yang lain. Alim, dan Allah maha mengetahui ketika orang melakukan Safa Marwah. Nah, ini menarik, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, para ulama-ulama, imam-imam mujtahid itu ayatnya sama, tetapi dalam istinbat, dalam menggali hukum kadang-kadang berbeda. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan ibda'u bima bada Allah menjadi sebuah prinsip dalam istinbat hukum. Tapi ulama yang lain ada yang tidak menggunakan kaidah itu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumun la'inun. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa yang kami turunkan, minal bayyinat, dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum, tentang kehidupan, ya, tentang tugas bagi seorang makhluk. Bayyinat itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu namanya al-bayyinat, kitab yang menjelaskan segala hukum. Nah, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinat, dari tanda-tanda yang sudah jelas, wal huda, dan petunjuk Allah mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami menjelaskan kepada manusia sebagaimana di dalam Alkitab, ya. Bagaimana mereka itu yang menyembunyikan itu? Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan melaknat pula al-la'inun, ya, makhluk yang ikut melaknat. Nah, ini al-la'inun yang dimaksud al-malaikatu wal mu'minun, yang ikut melaknat orang-orang yang menyembunyikan Alkitab itu para malaikat. Orang-orang yang beriman yang tahu, maka sesungguhnya dia itu, ya, dilaknat, dibenci, ya. Saya beberapa, kalau nggak salah tadi, ya, makan siang istirahat itu ada, biasa ya, kalau kita suka buka medsos itu suka masuk cering gitu, ya, ada notifikasi yang kita lihat autis masuk Islam, dan dia menjelaskan bahwa di dalam kitabnya itu Isa itu nabi, bukan Tuhan. Banyak dia ceritakan itu. Dan saya cinta dengan Isa itu, maka saya mesti tunduk kepada Muhammad. Karena tugasnya Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Berbeda dengan Muhammad yang rahmatan lil alamin. Nah, ini namanya petunjuk. Ya, hudan linnas, menjadi petunjuk. Autis, tapi dia punya kemampuan, kecerdasan membaca Taurat, membaca Injil, dan dia masuk Islam dengan penuh keyakinan semacam itu. Nah, lawanannya ada orang yang pura-pura nggak tahu, ya, padahal dia menyembunyikan. Ya.
Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan mereka melakukan islah. Islah itu melakukan perbaikan-perbaikan dari masa yang sebelumnya salah. Namanya islah. Jadi islah boleh maknanya mendamaikan dua orang yang bertikai. Dan ini, orang ini bisa mendapatkan kedudukan yang gharimin. Jadi ada ustazah sama ustazah ribut. Di kampung nggak enak, padahal dulu sebelum dia ribut ini enak. Nah, kamu kalau nggak punya duit boleh hutang. Hutang, belikan kepada yang si A, kamu belikan HP ya, iPhone 14. Duitnya boleh hutang. Tapi jangan pinjol ya, berbahaya. Kemudian kamu belikan lagi. Waktu kamu kasih si A, bilangnya dari B. Kamu bilang dari B. Kemudian waktu kamu berikan kepada si B, kamu bilangnya dari si A. Maka mereka tanpa sadar waktu ketemu di jalanan itu berpelukan, saling minta maaf dari lantaran ada islah yang kita lakukan. Seandainya nih kamu nggak bisa bayar sampai menjelang kematiannya, hutangnya ini boleh dibayar pakai zakat. Ini yang disebut dengan asnaf gharimin. Jadi bukannya utang yang konsumtif yang boleh di dalam pengertian gharimin, tapi termasuk yang islah. Itu makna pertama. Islah yang kedua yang diterima oleh Allah ini, dulu salah, dulu menyembunyikan, dulu ya tidak mau peduli, maka dia jelaskan. Dulu saya salah, dulu saya khilaf, dulu saya terbawa situasi. Kemudian dia jelaskan. Nah, itu namanya islah. Wa aslahu wa bayyanu, ya, dan mereka itu memberikan penjelasan dari kesalahan yang mereka lakukan. Faulaika atubu alaihim. Ya, maka sesungguhnya mereka akan diterima oleh Allah taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan sesungguhnya aku at-tawwab, yang menerima taubat, ar-rahim, yang maha pengasih, ya, yang maha penyayang. Jadi tidak ada dosa yang tidak dimaafkan, tidak ada. Betapapun besar. Dulu ada seorang laki-laki ketemu sama Rasulullah, minta bertemu karena dosanya besar. Ya Rasulullah, aku ingin bertobat, tapi dosaku lebih besar dari rasa takut. Nabi bilang tidak. Allah menerima taubatmu. Allah menerima taubatmu karena kasih sayang Allah ablagu min ghadabi, lebih besar, lebih hebat ketimbang marahnya. Tidak ya Allah, tidak ya Rasul. Dosaku lebih besar dari kasih sayang Allah. Ini anak mudanya. Tidak, kata Nabi. Dosamu tidak sebesar langit dan bumi. Tidak ya Rasul. Dosaku lebih besar dari langit dan bumi. Aneh. Rasul bilang tidak. Dosamu tidak sebesar arasnya Allah. Tidak ya Rasulullah. Dosaku lebih besar dari arasnya Allah. Nabi jadi penasaran. Emang lu melakukan apa sampai kayak gitu? Maka dia mendekat. Dan ini perbuatan jahiliyah yang luar biasa. Jadi kalau ada wanita yang cantik meninggal dunia, malam digali. Ditelanjanginya, kemudian digaulinya. Ini mayitnya. Habis itu dengan tenang dibungkus lagi, dimasukin lagi, diuruknya lagi, nggak ada sedikit pun rasa takut. Berulang-ulang dia melakukan, akhirnya dia takut juga. Kaget merah mukanya Rasul, diusir dia. Kaget,
Kok ada sampai yang nekatnya seperti itu? Awet baru. Maka Rasulullah ditegur oleh Allah karena mengusir orang yang mau taubat. Nih ya, Rasul ditegur karena kenapa? Kan dia mau taubat. Allah mengatakan wa anat tawwabur rahim. Aku penerima taubat berapapun, siapapun, sebesar apapun. Wal rahim, Allah itu penyayang. Lari orang itu saking takutnya maka panggil sahabat. Kamu ikuti dia. Suruh ke sini kalau bisa. Allah sudah menerima taubatnya dengan penyesalan dia. Nah, makanya kalau taubat itu yang penting nyesal. Dikejar. Enggak ketemu-ketemu. Karena dia larinya takut gitu. Oh, diusir. Dicari-cari akhirnya ketemu juga. Sini-sini. Ya, ini bahasa Ciputat ini. Sini-sini. Balik lagi. Ada apa? Nabi sudah mengatakan, malaikat Jibril sudah datang memberitahukan penyesalanmu sebagai bukti dari sebuah taubatmu sudah diterima oleh Allah. Orang itu bilang, taubatku diterima oleh Tuhannya Muhammad. Sudah diterima taubatmu. Wah, burak mati. Dia saking senangnya mati. Nah, dari kisah itu yang ingin saya katakan, Anat tawwabur rahim itu no limit. Bagaimanapun kalau orang itu menyesal kemudian dia bertobat, diampuni. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Nah, ini kebalikannya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang kufur terhadap kebenaran. Kufur itu, kafir itu maknanya menutup. Jadi kafaro itu maknanya menutup. Jadi kafir itu tutup botol itu namanya kafir tuh. Nah, kafir dalam istilah di sini orang yang menutup diri dari kebenaran yang dia lihat. Disebutnya kafir. Sehingga orang Islam punya uang tidak mau bayar zakat itu pun kafir. Namanya kafir nikmat. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kafir tuh. Kalau kalian kafir, maknanya menutup diri. Perintahnya suruh bayar zakat tidak dibayar. Inna adzabi lasyadid. Nah, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir menutup diri. Wa matu wa hum kuffarun. Dan ketika mati mereka dalam kekafiran, maksudnya lawanan yang tadi tuh tidak bertobat, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia secara keseluruhan. Kenapa dilaknat juga oleh manusia? Manusia jadi benci. Karena kebenaran disekat-sekat. Kebenaran itu ditutup-tutupinya. Sehingga orang ketika tahu marah. Khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adzab. Tidak akan diringankan untuk mereka itu azab. Walahum yunzarun. Dan tidak diberikan penangguhan. Ya, tidak. Penangguhan itu maksudnya gini, istirahat setengah jam, istirahat 20 menit, enggak ada. Disiksa 24 jam. Kalau sudah hancur lebur, ditumbuhkan daging-daging baru, kekuatan baru, jadi lagi disiksa lagi terus saja. Selamanya semacam. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kalian ilahun wahidun adalah Tuhan yang satu. Ini Tuhan yang mana? Tuhannya Bani Israel, Tuhannya pengikut Daud, Tuhannya pengikut Musa, Tuhannya pengikut Isa, Tuhannya pengikut Muhammad itu ilahun wahidun, satu Tuhan. Tuhannya sama. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran
Nasrani mengikuti ajaran-ajaran Yahudi yang original, yang tidak dikatakan layak turun, mereka tidak menyembunyikan, tidak berubah, tidak mengganti, nggak ada bedanya sama orang Islam. Tuhannya sama, sama-sama nabi yang diutus oleh Tuhannya, sama-sama mendapatkan kitab yang dikirim oleh Allah. Adapun kekhususan untuk Bani Israel dan lain sebagainya itu berbeda, kecuali Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nah, jadi pada aslinya seperti itu, sehingga di dalam Al-Maidah sembelihan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani boleh dimakan. Masuk, ya. Kita lihat ini orang ya agama Yahudi, Nasrani boleh. Walaupun mereka tidak baca basmalah, ya, karena membaca basmalah itu cuma sunnah, tidak jadi kewajiban. Ya. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan kecuali Ia, Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya. Nah, sekarang kita lihat di pinggir sebelah kiri ya tafsirnya ini. Amwatun bal ahyaun. Mereka tidak mati, bahkan hidup. Maknanya la taqulu anisyuhada innahum amwatun. Kalian jangan mengatakan para syuhada itu, orang-orang yang mati syahid itu, mereka itu mati, nggak boleh. Balhum ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya itu diberi rezeki. Ini kalian perlu tahu. Saya semasa hidup saya punya guru namanya Mu'alim Syafi'i Hazami. Ini orang yang banyak membimbing rohani saya. Beliau ini kedatangan tamu dari Cianjur. Ulama dari Cianjur ke Jakarta. Tapi sebenarnya ke Jakarta itu cuma transit. Dia mau ke Kiai Harmain, ya, Cibuntu kalau tidak salah daerah. Yang jelas mau ketemu Kiai. Kata guru saya Mu'alim Syafi'i Hazami, ada apa memang mau ke Buya Harmain? Dia bilang, dulu ya Buya Harmain pernah cerita sama saya pengen ke Irak, pengen ke ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku pengen di sana. Kalau aku nggak bisa ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, aku nggak pulang lagi ke Indonesia. Jadi waktu dia mau berangkat ke Irak itu, dia sudah pamitan sama istrinya, sama anaknya, santrinya, dan harta itu sudah dibagi, sudah berangkat dia ke Irak. Kata nih ajengan dari Cianjur, ayeuna tos bati, tos dongkap di Irak katanya. Mu'alim dengar gitu, wah dia nih mau ke Taman Puring. Taman Puring itu pasar tradisional, mau beli kikir untuk mempertajam gergaji. Guru saya bilang, udah berangkat sana aja, kikir nanti saya belikan 2. Maksudnya supaya dia jangan beli terus nggak balik lagi. Kalau ke sini kan balik lagi kan. Nah, udah berangkat aja, ini ongkosnya dikasih. Kikir nanti kalau balik ke sini saya sediakan 2. Ya, karena guru saya juga pengen dengar jaraknya berapa abad dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, dan dia bertaruh kalau saya tidak bertemu saya tidak pulang lagi ke Indonesia. Kok ini pulang? Berarti kan kesimpulannya ketemu. Berangkat ini saya dari ajengan ke sana. Dia cerita pulangnya ketemu Mu'alim. Kumaha ajengan? Kabarna kumaha eta teh? Ya, Syekh Abdul Qadir. Dia bilang ketemu. Jadi waktu diketuknya oleh Buya Harmain itu, Assalamualaikum ya auliyaillah. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya dan Syekh Abdul Qadir bilang gitu. Haredang ya, kalau bahasa Sundanya haredang gitu. Panas katanya, cuacanya pas. Ketemu.
Nah, jadi apa yang dikatakan? Al-Quran itu nggak ada bohongnya. Cuma memang frekuensinya yang mesti kita naikkan. Kita ini pada frekuensi apa? Dan orang-orang yang sudah mampu melakukan sebuah koneksitas dengan arwah, dengan orang-orang yang semacam ini sehingga bertemu itu pada level yang mana. Tapi itu terjadi. Hidup mereka. Begitu juga ketika Nabi mengatakan, setiap orang yang berziarah, manzarani, siapa yang berziarah kepada aku. Kemudian dia mengucapkan salam, maka Allah izinkan ruhku dikembalikan untuk menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam. Di kalangan wali min auliyaillah. Itu kalau mereka lagi baca ya dalam sholat itu, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan salam sejahtera untuk kau wahai nabi dan rasul. Kalau belum dijawab sama nabi, dia belum berhenti. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia memaksakan itu? Karena kalimat assalamualaikum itu khitabnya itu mukhatabah. Salam sejahtera untuk engkau, orangnya ada di depan. Lah kalau Nabi di alam yang lain bukan assalamualaikum, assalamu alaihi wala ibadihi sholihin. Begitu bacaan teksnya. Tapi teks itu mengatakan assalamualaikum. Maka dia nggak mau berhenti sebelum dijawab. Dan Rasulullah penuhi dari waalaikumsalam wala ibadillahi sholihin. Baru dia ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau dia habis salat. Berapa jam sepanjang malam dia tidak mau sebelum dijawab oleh Rasul. Siapa yang mau buktiin? Ini Al-Quran. Ini konsep Al-Quran. Cuma ini waktunya udah lewat nih. Sedikit lagi ya, nggak apa-apa nih. Saya tadi agak terlambat dikit ini. Hujan tadi. Tadi juga saya pagi nggak ngajar. Hujannya mager. Ya. Jadi tadi Zoom pagi dia. Terus siang saya tidur keasikan. Waduh. Nggak mandi lagi langsung di sini. Jadi agak-agak bau dikit. Ya. Enggak. Kita habiskan ya tanggungnya. Walanabluwannakum ya. Itu maknanya ya, lanahtabarannakum bi anwahil mihan. Kami akan menguji kalian itu bi anwa'il mihan. Mihan itu jamak dari mihna. Mihna jamaknya mihan. Ya, percobaan. Kemudian shalawatum min rabbihim itu maknanya sanaun minallahi alaihim. Ya, pujian Allah untuk orang-orang yang terkena musibah tapi dia istirja dan berito. Ya. Wa rafa'a li darajatihim dan Allah akan tinggikan derajat mereka itu. Kemudian inna safa wal marwa min sya'air. Nah, itu maknanya min a'lami dinihi fil haji. Termasuk tanda-tanda agamanya fil haji ketika melakukan ibadah haji. Fala junaha alaihi itu maknanya la haraja wala isma alaihi bisya'ni baina safa wal marwah. Tidak mengapa, tidak berdosa bagi seseorang ketika sa'i antara Safa dan Marwah. Boleh. Karena ahlul jahiliyah yas'auna baina Safa wal Marwah ya bisa namain. Mereka penduduk jahiliyah, mereka kalau sa'i itu antara Safa dan Marwah bisa namain dengan membawa dua patung. Ishaq wa Na'ilah. Satu namanya Ishaq, yang satu namanya Na'ilah. Besok kalau punya anak, jangan dikasih Na'ilah ya. Ini nama berhala. Ya. Saya pernah dengar namanya siapa? Na'ilah. Oh berhala.
Ini penting nih. Ada orang ini karena nggak ngaji ya, punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia merem. Bismillahirrahmanirrahim. Syayatin. Maka anaknya dikasih nama Syayatin. Karena apa? Di dalam Al-Quran. Dulu nggak seperti sekarang. Akhirnya lama-lama dia dewasa. Karena dipanggilnya Titin, orang nggak tahu namanya Syayatin. Orang tahu namanya Syayatin waktu pergi haji. Pergi haji di imigrasi, Syayatin Yahud. Setan mau pergi haji, kata imigrasi. Jangan, ini sama nih. Nah, gila. Ya, ada orang namanya, jangan, itu nama berhala. Ya. Falamma ja'al Islamu khafu ayatashabbahu bi ahlil jahiliyah. Panazalat. Tatkala turun Islam, mereka khawatir sama mereka itu dengan penduduk jahiliyah. Panazalat, maka turun ayat ini. Kemudian yaktumun maknanya yukhfun, ya, menyembunyikan. Al-bayyinat maknanya adalah ilil wadihati, dalil-dalil yang sudah jelas. Kal mu'jizati, seperti mukjizat. Wayal anuhum ay yatruduhum min rahmatihi, maknanya mereka itu dilaknat, maknanya yatruduhum min rahmati, tertolak mereka itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Khalidina fiha, ya, kekal di dalamnya, maknanya makisina fi jahannam alat dawam. Ya, mereka bertempat tinggal, artinya kekal di dalam neraka jahannam. Fala yukhaffafu, makna la yakhufu anhumul azab walau fatratan qasiratan. Tidaklah ringan, diringankan, la yukhaffafu anhumul azab, tidak diringan bagi mereka itu siksa walau fatratan qasiratan, meskipun cuma 1 detik saja, 1 masa saja. Walahum yunzarun, dan mereka tidak diberikan penangguhan. La yumhiluna, mereka tidak diabaikan. Wala yuakhiruna an azabi lahzatan wahidatan, dan mereka tidak ditunda azabnya itu walaupun cuma sebentar. 1 lahzah itu cuma 1 lirikan. Berapa lama lah orang melirik? Azabuhum daimun, azab mereka itu kekal. Wa masakinuhum al-jahimu, dan tempat tinggal mereka neraka jahannam. Nahana ta'ala an naqula anis suhada'i annahum amwat. Allah melarang kepada kita mengatakan para syuhada itu mereka itu mati. Akhbara annahum ahya'un. Allah mengabarkan bahwa mereka itu hidup. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam lamma usiba ikhwanuhum bi Uhud. Sungguh Nabi pernah bersabda ketika termusibah, ya, salah seorang di antara kalian ketika perang Uhud, ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin. Allah jadikan ruh-ruh orang yang mati di perang Uhud itu fi jawfi tayrin khudrin, di tembolok, ya, di dada burung yang berwarna hijau, burung warna hijau. Taridu anhar, ya, taridu anhar jannah, yang mereka arwah itu mendatangi sungai-sungai yang ada di dalam surga, padahal sudah meninggal. Ya, takulu min thimariha, mereka makan dari buah-buah surga. Wa ta'wi ila qanadili min zahabin, dan mereka beristirahat dengan mendapatkan lampu-lampu yang terbuat dari emas. Mu'allaqatin fi dhillil ars, yang tergantung, ya, dalam naungan Allah. Falamma wajadu taiba ma'kulahum, ya, maka tatkala mereka mendapatkan taiba ma'kulihim, ketika mendapatkan bagusnya apa yang mereka itu makan, wa masyrabihim, dan apa yang mereka minum, wa makilihim, ya, tempat mereka, makil itu tempat mereka istirahat, ya, ila, ya, qalu, kemudian penduduk surga itu mengatakan, mayamluhu anna ikhwanana annana ahya'un fil jannati turzaq. Ya,
Orang di dalam sorga itu yang perang-perang Uhud bilang begini, siapa yang memberitahukan kalau aku itu masih hidup di sisi Allah dan aku mendapatkan rezeki langsung dari sorga, siapa yang menyampaikan itu? Kata Nabi menceritakan tentang arwah-arwah yang ada penghuni sorga yang dari perang Uhud. Faqala subhanahu, maka Allah menjawabnya, anna uballighuhum ankum, aku yang memberitahukan kepada kalian. Jadi ayat ini turun menjelaskan tentang orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Allah kasih tahu mereka nggak mati, mereka minum, mereka pergi ke sana kemana. Ya. Fanzala, kemudian Allah menurunkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian menduga bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Al-ayat akhrajahu Abu Dawud, riwayatkan hadis ini oleh Imam Dawud. Mohon maaf ini terlewat sedikit ya. Alhamdulillah, insyaallah Kamis depan kita masuk pada ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah teman-teman kajian tafsir Ad-Durrah pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih masalah kita menghadapi ujian ya teman-teman. Untuk terakhir penutup ada sedikit pantun dari saya. Berjalan santai di waktu petang, taman indah airnya lancar. Kepada hadirin yang dibanggakan, semoga rezekinya makin lancar. Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.